Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iko. Selamat siang Pak Aziz dan Ibu Winda. Siang, Pak Iko. Bagaimana kabar hari ini Pak Aziz, Bu Winda? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Dengan modal kesehatan itu perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita bertiga ya akan berbagi peran. Saya sebagai observer, Pak Aziz sebagai coach, dan Ibu Winda sebagai coachee. Ya. Sebelum melakukan coaching, perlu saya sampaikan bahwa ada rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Yang perlu saya sampaikan kepada coach yaitu ada 3 tahap. Di tahap prasupervisi atau observasi, kemudian tahap observasi, dan pasca observasi. Di mana rubrik penilaian itu berkaitan dengan yang pertama, apakah coaching itu akan menunjukkan alur tirta. Yang kedua, coach dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga itu dapat memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Pak Aziz selaku coach, sebelum kita masuk ke kegiatan observasi, di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Anda. Ya. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Anda kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan? Oke Pak Igu, terima kasih untuk coaching hari ini. Ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coaching gitu Pak Igu. Baik Pak Aziz. Dari ketiga kompetensi coaching yang tadi Anda sampaikan, apa kompetensi coaching yang menjadi fokus atau yang lebih spesifik yang ingin Anda kembangkan pada kesempatan kali ini? Nanti yang akan menjadi fokus saya adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Igu. Baik Pak Aziz, dari memberikan pertanyaan berbobot sebagai kompetensi yang spesifik akan Anda kembangkan hari ini, menurut Anda apa indikator keberhasilan keterampilan coaching memberikan pertanyaan berbobot yang nanti akan Anda lakukan? Tentunya indikatornya adalah saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coaching Pak Ibu. Jadi mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban-jawaban coaching. Baik, terima kasih Pak Aziz. Silakan selanjutnya nanti Anda melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan, melakukan observasi, dan selanjutnya saya akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam serangkaian proses perbincangan dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar untuk dijadikan fakta-fakta yang selanjutnya akan saya sampaikan di kegiatan pasca observasi. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Aziz dan Ibu Winda. Siap Pak Ibu. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Aziz. Gimana kabarnya hari ini Bu Winda? Alhamdulillah Pak Aziz. Alhamdulillah baik. Oke Bu Winda, kira-kira apa ini topik percakapan kita kali ini? Saya ingin mengadu Pak Aziz kencenengan. Kita ingin curhat lah nih Pak Aziz. Oke, siap. Gini Pak Aziz, belakangan ini saya kok merasa bingung ya Pak Aziz melihat anak-anak saya kelas 6 itu motivasi belajarnya kurang. Padahal saya sudah melaksanakan medianya sudah bagus, strateginya sudah berganti-ganti seperti itu. Media strategi modulnya saya sudah
berganti-ganti seperti itulah Pak Aziz. Sudah berbagai upaya saya laksanakan itu Pak Aziz. Tapi sepertinya anak-anak saya itu kurang termotivasi. Jangankan untuk pelajaran, untuk ice breaking saja yang senang-senang seperti itu, game itu sepertinya tidak mau seperti itu Pak Aziz, kurang termotivasi. Jadi bingung ini Pak Aziz. Oke Bu Winda. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bu Winda dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Winda? Saya ingin ada pencerahan Pak Aziz terkait masalah saya tadi, anak-anak saya itu kurang termotivasi dalam belajar Pak Aziz. Oke, berarti ingin siswanya itu lebih termotivasi di dalam belajar gitu ya? Betul. Tapi situasi sekarang itu bisa Bu Winda ceritakan seperti apa secara keseluruhan gitu Bu Winda? Seperti ini contohnya Pak Aziz, kalau misalnya diminta untuk berpendapat tidak ada yang mengacungkan jari. Kalau diajak bermain pun seperti malas-malesan seperti itu Pak Aziz. Jadi tidak ada semangat. Hanya seperti itulah Pak Aziz untuk belajar. Duduk membuka buku sudah tidak ada kontribusinya, berdiskusikah atau bertanyakah seperti itu tidak ada Pak Aziz. Nah menurut Bu Winda apa yang mempengaruhi siswa tersebut bisa seperti itu Bu Winda? Untuk tahu lebih pastinya sih saya belum terlalu paham ya Pak. Mungkin dari rumah, mungkin anak-anak itu sudah punya masalah mungkin habis dimarahin orang tua, makanya biasanya kalau pagi-pagi kan ribet ya itu orang tua mungkin juga, atau yang kedua karena memang tidak menguasai materi dasarnya, mungkin jadi semakin kesini kan mungkin anak-anak bingung seperti itu, mungkin materinya kan semakin susah. Jadi materi dasarnya misal contoh matematika itu perkalian susun yang ringan saja tidak bisa, apalagi mencari luas seperti itu. Jadi mungkin motivasinya rendah mungkin. Motivasinya rendah gitu ya Bu Winda ya. Nah, situasi saat ini menurut Bu Winda jika kita pakai skor gitu ya dari 1 sampai 10, menurut Bu Winda saat ini kondisi realnya di skor berapa Bu Winda? Saya pikir kondisi skornya itu masih 5 kayaknya Pak. Masih rendah itu. Jadi menurut Bu Winda itu rendah gitu 5 ya Bu Winda? Iya betul Pak. Tentunya Bu Winda ingin bisa menaikkan gitu ya levelnya dari 5 ini berapa ini Bu Winda yang ingin dicapai? Ya paling tidak 7 atau 8 seperti itu Pak. 7 atau 8 gitu ya. Iya. Nah, yang jelas harus ada kenaikan seperti itu Pak. Jadi tidak stagnan di situ. Nah, dari posisi 7 itu yang Bu Winda inginkan itu idealnya menurut Bu Winda itu situasinya seperti apa? Situasi yang saya inginkan, yang saya impikan gitu Pak. Itu ya kalau misal diminta berpendapat, anak berebut berpendapat seperti itu Pak. Kalau misalnya kita merencanakan games, media pembelajaran interaktif, anak-anak itu antusias. Jadi kan kita yang ngajar juga ikut semangat seperti itu nggih Pak. Jadi kita tahu, oh ternyata anak-anak sukanya ini loh, seperti itu Pak. Oke. Nah selama ini apakah sudah ada upaya yang dilakukan Bu Winda untuk setidaknya membuat motivasi anak itu bisa meningkat gitu Bu Winda? Sudah Pak, saya sudah berupaya untuk melakukan berbagai strategi pembelajaran, sudah berupaya untuk memfasilitasi anak-anak misal menggunakan video, menggunakan audio atau games-games yang menarik. Namun belum ada hasil yang terlihat Pak. Oh begitu. Jadi menurut Bu Winda, dari pengamatan Bu Winda, apa yang sudah Bu Winda lakukan sebenarnya sudah ada upaya gitu ya. Iya, namun betul sekali. Belum mengalami peningkatan. Mungkin selain menggunakan strategi tadi yang menggunakan video dan sebagainya, ada upaya lain yang
akan Bu Winda lakukan gitu? Upaya lain itu mungkin saya perlu tahu dulu mungkin ya Pak, keinginan anak itu apa biar saya itu jadi tahu, jadi bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan anak inginkan mungkin apa ya Pak? Berarti ingin mencari tahu kebutuhan siswa gitu ya Bu Winda Iya, ya? betul. Yang ingin saya lakukan itu Pak. Jadi kita merancang pembelajaran juga tidak gerambiang gitu ya Pak. Mungkin ada lagi selain itu Bu Winda? Setelah saya mengetahui kebutuhan siswa, tentunya saya bisa mengelompokkan siswa ya Pak, sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Setelah saya kelompokkan, nantinya saya akan membuat pembelajaran yang mereka butuhkan. Misalkan mereka sukanya kognitifnya atau suka menonton film atau games atau yang lain seperti itu, nanti jadi saya bisa memfasilitasi Pak. Oke, siap. Untuk bisa mewujudkan apa yang Bu Winda inginkan tadi, apakah Bu Winda akan melibatkan orang lain gitu? Terlibat secara langsung sih mungkin tidak Pak, tapi saya ingin kontribusi dari teman-teman atau kepala sekolah dalam bentuk dukungan. Untuk kepala sekolah paling tidak kan mendukung program saya atau rencana saya ke depannya. Nah, kalau untuk rekan-rekan sejawat, saya ingin ada tempat diskusi lah Pak, seperti saya dengan Pak Aziz seperti ini, ada tempat diskusi untuk memecahkan masalah atau nantinya jika ada kendala-kendala yang saya hadapi ke depannya. Oke, berarti ada dukungan dari kepala sekolah dan juga teman sejawat gitu ya Bu Winda ya? Iya, betul sekali Pak. Saya inginkan yang seperti itu. Nah, kira-kira kapan ini Bu Winda akan mencoba untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Winda sampaikan tadi? Ini kan sudah semester 1 sudah terlewati ya Pak. Mungkin saya secepatnya di awal pembelajaran semester 2 agar saya segera melihat progresnya apakah rencana program yang saya lakukan nantinya berhasil atau tidak. Itu Pak. Oke, paling targetnya kira-kira berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan Bu Winda? Mungkin karena ini kan berupa seperti treatment ya Pak, jadi nggak sekali langsung jadi karena ibaratnya kayak mengubah pola belajar, mengubah keadaan kelas itu mungkin agak lama Pak, 3 bulanan mungkin ini kita bisa lihat progresnya. 3 bulan ya Bu Winda ya, butuh waktu sekitar 3 bulan ya. Iya Pak. Bu Winda, ini sesi ini sudah hampir berakhir tuh ya, kita sudah membicarakan mengenai permasalahan yang sedang diambil oleh Bu Winda. Kesimpulan apa yang bisa Bu Winda dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini Pak, tadinya saya membawa masalah terkait motivasi anak itu saya kurang, namun setelah perbincangan ini saya mendapatkan solusi, mendapatkan ide bahwa saya seharusnya itu mengetahui dulu kebutuhan siswa Pak. Setelah itu baru saya mampu merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah berarti dari sesi percakapan ini Bu Winda bisa mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu Winda itu. Berarti nanti kita bisa bertemu kembali 3 bulan ke depan ya Bu Winda untuk bisa melihat perkembangan dari apa yang sudah direncanakan Bu Winda. Semoga ada perkembangan dan semoga bisa berhasil Bu Winda. Oke, terima kasih Pak Aziz. Sesi ini kita akhiri ya Bu Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Iya, sama-sama. Baik, luar biasa, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Aziz selaku coach dan Ibu Winda selaku coach yang sudah melaksanakan coaching dengan lancar, dengan baik, dengan terlihat santai, bersahabat begitu ya Bu Winda dan Pak Aziz.
Pak Nggih, Aziz, Pak. di tahap Ya, selanjutnya Pak. kita masuk ke pasca observasi. Di kegiatan pasca observasi ini ada 2 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan kepada coach, dan yang kedua akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching yang sudah dilaksanakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada coach, kepada Pak Aziz nggih. Apa yang telah Anda lakukan dalam coaching yang tadi sudah dilakukan yang menunjukkan indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi dari performa yang sudah Anda lakukan? Baik, menurut saya tadi Pak Riko, tadi kompetensi yang menjadi fokus kan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, menurut saya sudah mencoba untuk itu dan saya kira sudah tercapai lah gitu ya. Karena saya tadi bisa menggali pertanyaan dengan berdasarkan dari mendengarkan jawaban-jawaban dari coaching itu. Baik, Pak Aziz. Artinya performa Anda itu sudah menunjukkan keterampilan memberikan pertanyaan berbobot sehingga indikator ketercapaiannya itu sudah terpenuhi ya Pak Aziz ya? Ya, begitu Pak Riko. Baik. Yang selanjutnya mohon izin saya akan menyampaikan hasil pengamatan berbasis data sesuai dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Yang pertama, coaching yang sudah dilakukan secara runtut sesuai dengan alur Tirta, dari menanyakan tujuan percakapan, menyepakati bersama tujuan percakapan, kemudian coach juga mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang dialami oleh coachee. Selain itu, pada alur rencana aksi, coach menanyakan rencana atau tindak lanjut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian pada tahap tanggung jawab juga sudah menanyakan komitmen ya, target tentang rencana yang paling dekat yang dapat dilakukan oleh coachee, kemudian kapan akan coachee itu memulainya. Jadi coachingnya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian coach juga sudah menunjukkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan berbobot yang menjadi fokus pengembangan melalui tindakan coaching untuk Ibu Winda Ayu yang mengalami permasalahan motivasi belajar siswanya itu rendah ya. Sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh Bu Winda dengan strategi, metode, media pembelajaran, namun belum sesuai dengan apa yang Ibu Winda harapkan. Ibu Winda sudah menyampaikan bahwa akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid begitu ya. Yang selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Pak Aziz. Siap. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Aziz kembangkan untuk proses atau kegiatan coaching selanjutnya Pak Aziz? Oke, Pak Igu. Tadi di awal kan saya menyampaikan ada beberapa kompetensi begitu ya Pak Igu. Di antaranya ada mendengarkan aktif, kemudian tadi yang menjadi fokus adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang berikutnya adalah memberdayakan coachee. Nah, yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah tentunya yang 2 kompetensi tersebut, yaitu yang mendengarkan aktif dan bisa memberdayakan coachee Pak Igu. Baik, Pak Aziz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga nanti fokus pengembangan keterampilan coaching yang berikutnya dapat Pak Aziz capai melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pak Aziz sendiri. Amin. Terima Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.